Sticknya. Kalau yang depan merapat saja. AC-nya masih baru soalnya. Adem. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد Akhwati fiddin rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Marilah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita masih diberikan keistiqamahan. Yang berat dalam perjalanan kita adalah istiqamah. Bisa selalu continue. Orang Jawa bilangnya ajab dalam kebaikan. Ini bukan perkara yang ringan. Terlebih di zaman yang seperti ini. Begitu banyaknya hal yang menyibukkan kita. Begitu banyaknya hal yang memalingkan kita dari kebaikan. Maka ketika seseorang berada di atas jalan yang hak, jalan yang lurus, dan dia bisa ajak continue di atasnya, maka ini adalah perkara yang spesial hari ini. Dan karena ini perkara yang spesial, menuntut pula syukur kita yang spesial. Maka semoga Allah memudahkan kita semua untuk selalu bisa istiqamah, bisa bersyukur atas karunia-Nya. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita telah memulai satu pokok pembahasan baru tentang amalan-amalan sunnah. Kita awali di sini masalah salat rawatib. Setelah sebelumnya kita membaca hadis-hadis yang memotivasi kita menjaga salat rawatib, kemudian secara khusus salat sebelum subuh, demikian pula salat sebelum dan setelah zuhur. Maka berikutnya penulis rahimahullah menyebutkan at-targhibu fis salati qabla al-'asri. Telah kita singgung sedikit sebelumnya bahwa di luar salat rawatib ini ada salat-salat sunnah yang lainnya. Di antaranya adalah salat sunnah sebelum asar. Jadi ketika kita datang atau ketika kita menunggu salat sunnah, salat wajib yaitu salat asar, karena pada asalnya seperti kita pelajari sebelumnya, salat sunnah itu lebih utama dikerjakan di mana? Di rumah. Maka saat azan dikumandangkan misalnya, kita masih ada di rumah, kemudian berniat untuk mengerjakan salat sunnah di rumah, maka sebelum asar ada pula sunnah untuk mengerjakan salat sunnah di sana. Apa itu? 4 rakaat. Dan 4 rakaat ini seperti kita terangkan sebelumnya bisa dilakukan 4 langsung, 1 kali tasyahud, atau dengan 2 kali salam. Di sini dinukilkan satu hadis yang sahih atau kita katakan hasan, begitu ya, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Rahimah itu kalau kita perhatikan adalah apa? Kata kerja lampau, past tense atau fi'il madhi, yang seringkali maknanya adalah doa. Seperti kalau kita mendengarkan ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. Maka di sini arti dari rahimallah adalah apa? Doa dari Rasulullah. Semoga Allah merahmati. Siapa yang doakan? Imra'an, seseorang, shalla qabla al-'asri arba'an, dia melaksanakan salat sebelum asar 4 rakaat. Maka kita bisa mengerjakan sunnah ini baik tadi mau dikerjakan di rumah atau ketika kita sudah hadir di masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bab setelahnya at-targhibu fis salati bainal maghribi wal isya. Motivasi mengerjakan salat antara maghrib dan isya. Tentu yang beliau maksudkan di sini adalah di luar rawatib. Ketika
kita membahas permasalahan apa? Menunggu antara satu salat ke salat lainnya. Yang dihitung sebagai apa? Yang dihitung dia dalam keadaan salat, nggih, ahsan. Yang dihitung juga sebagai ibadah. Ibadah apa? Ibadah kan terlalu luas. Apa? Ribat. Apa itu ribat? Menjaga, rondo, itu ya. Meronda, apa istilahnya? Aduh, repot ya. Iya, jadi berjaga di perbatasan. Itu namanya riba. Dan orang ditugaskan di perbatasan itu bukan perkara yang ringan, jauh dari keluarga, berhadapan dengan musuh. Nah, apa yang bisa dilakukan selama menunggu antara sholat ini? Ada motivasi untuk banyak mengerjakan sholat sunnah antara maghrib dan isya. Karena ini diantara waktu yang kita sebutkan kemungkinannya paling besar kita menunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya. Nah, di sini ada beberapa hadis yang beliau sebutkan. Yang pertama hadis yang sahih dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala, ketika menerangkan firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji', tubuh-tubuh mereka atau perut-perut mereka itu jauh dari apa? Pembaringan. Ini menggambar yang banyak mengerjakan sholat. Jadi tidak banyak berbaring, tidak banyak tidur, tapi banyak apa? Berdiri untuk menegakkan sholat. Maka sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menerangkan, nazalat fi intidharis salati allati tud'al adamah. Ayat ini turun dalam masalah apa? Menunggu salat yang disebut salat adamah. Apa itu salat adamah? Salat isya. Jadi dulu para sahabat setelah mengerjakan salat maghrib biasa duduk menunggu apa? Salat isya. Duduk itu dalam arti nanti kita terangkan bahwa tidak hanya duduk, tapi mengerjakan aktivitas-aktivitas ibadah, termasuk di situ memperbanyak apa? Salat. Sehingga disebutkan dalam riwayat berikutnya, kanu yatayaqqaduna ma bainal maghribi wal isya yusalluna wa kana al-Hasan yaqul qiyamul laili. Dalam sebagian riwayat ada penyebutan tadi yataqayyaduna yantafilun, yaitu mengerjakan apa? Salat sunnah. Mereka dulu ketika menunggu antara apa? Maghrib dan isya itu mengerjakan salat. Jadi bagi yang kemudian apa? Setelah salat maghrib ingin menunggu sampai isya di masjid tersebut, tidak dilakukan misalnya kajian. Kalau ada kajian, alhamdulillah kita bisa mengisi dengan apa? Pengajian. Tapi misalnya kita hadir di sebuah masjid, kita salat di sebuah masjid yang tidak ada pengajian, tidak ada aktivitas apa? Bersama. Maka kita bisa melakukan apa? Membaca Al-Quran
berzikir, termasuk dulu para sahabat apa? Selama menunggu tersebut mengerjakan salat. Dan disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri sampai mengatakan qiyamul lail. Ini bagian dari apa? Salat malam. Karena memang dengan terbenamnya matahari, malam itu sudah masuk, sudah datang. Berarti orang yang mengerjakan setelah maghrib salat sunnah itu bagian dari apa? Qiyamul lail. Nun sewu yang sebelah sana. Monggo, ini masih kosong. Ya, utara. Ya. Kasihan blok utara. Tidak ada temannya ini. Kemudian yang kedua, An Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'ahu al-maghriba. Saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian saya salat bersama beliau salat maghrib. Fa shallal ila al-isya. Kemudian setelah maghrib beliau salat sampai isya. Makna beliau salat sampai isya bisa jadi salatnya panjang sampai apa? Datang waktu isya, atau sampai mengerjakan salat isya. Atau salatnya adalah 2 rakaat sampai waktu isya datang. Karena dalam riwayat-riwayat yang lain beliau mengerjakan dalam 1 rakaat saja apa? Membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nah, tentunya apa? Salat beliau sunnah itu biasa dengan salat yang panjang. Maka diantara yang saya ingat keterangan sebagian ulama, kenapa di Makkah dan Madinah itu salat tarawihnya 23 rakaat. Karena menambal kekurangan dalam masalah panjangnya salat. Jadi dulu di zaman para sahabat, di zaman generasi-generasi awal, salat itu dikerjakan begitu panjang. Tapi semakin lama generasi semakin lemah. Maka untuk menutup kekurangan dalam panjangnya salat dilakukan apa? Pengerjaan salat dengan jumlah yang lebih banyak. Maka antara maghrib dengan isya kita boleh memilih mengerjakan 2 rakaat tapi panjang ketika berdirinya, panjang ketika rukuknya, ketika i'tidalnya, ketika sujudnya. Dan itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara berdiri, rukuk, i'tidal, sujud itu ukurannya hampir bersamaan. Atau kita bisa memilih, kalau kemampuan kita untuk sholat lama itu kurang, kita bisa memperbanyak jumlahnya. 2 rakaat sampai masuk waktu isya. Kemudian at-targhibu fi sholati ba'dal isya. Kemudian motivasi untuk salat setelah isya. Lagi-lagi kita katakan beliau menyendirikan bab ini berarti di luar rawatib. Di dalam bab ini banyak hadis, dipilihkan salah satunya yaitu hadis yang sahih, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shallal isya'a wa raja ila baitihi shalla 4 raka'atin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kala jika telah mengerjakan salat isya, pulang ke rumahnya salat 4 rakaat.
Jadi beliau mengerjakan apa? 4 rakaat. Ini di luar rawatib. Jadi kita bisa mengerjakan salat ini bagian dari salat apa? Ya salat sunnah. Niatnya salat apa? Niat salat sunnah setelah Isya. Karena apa? Keterangannya beliau mengerjakan salat ini setelah Isya. Kemudian yang berikutnya, bab yang ketujuh, at-targhibu fi salatil witri wa ma jaa fi man lam yutir. Kemudian diantara sunnah yang muakkadah, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, selain kemarin kita membahas apa? 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh, adalah salat witir. Dan kita tahu salat witir minimal berapa? 1 rakaat. Al-witru dari kata ganjil, begitu ya. Maka bilangan ganjil paling kecil 1. Maka semestinya kita tetap bisa mengerjakan salat ini meskipun hanya 1 rakaat. Di sini disebutkan beberapa hadis. Yang pertama dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-witru laisa bihatmin ka salatikumul maktubah. Witir itu tidak wajib seperti salat wajib kalian. Dan ini yang menegaskan pendapat bahwa witir itu apa? Sunnah muakkadah. Karena saking banyaknya hadis-hadis yang memotivasi salat witir, sampai ada pendapat di kalangan para ulama mengatakan witir itu wajib. Tapi pendapat tersebut terlemahkan oleh hadis ini, bahwa dari sahabat Ali radhiyallahu anhu sendiri mengatakan witir itu tidak wajib seperti apa? Tapi kemudian dikatakan walakin sanna Rasulullah SAW, akan tetapi disunnahkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah mengatakan, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Witir di sini jangan kemudian kita artikan letter lux, Allah itu ganjil, tidak. Tapi ganjil maksudnya di situ apa? Esa. Yuhibbul witra, menyukai hal yang atau perkara yang atau bilangan ganjil. Tapi kita ingat ketika kita membahas nama Allah Al-Witr ini dalam pembahasan fikih Asmaul Husna, diingatkan bahwa bilangan ganjil yang Allah sukai itu yang ada dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah, dari hadis. Jangan kemudian kita meramu sendiri, itu ya, mengerjakan sesuatu, tak kerjakan ganjil. Kenapa? Ya kan katanya Allah suka yang ganjil. Nah, yang seperti ini kembalinya kepada apa? Dalil. Allahu a'lam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa'autiru ya ahlal Quran, maka berwitirlah wahai ahlil Quran. Dan di sini ada panggilan spesial kepada siapa? Ahlul Quran. Dan kebetulan pembahasan Riyadhus Shalihin di ujung pas pembahasannya tentang keutamaan membaca Al-Quran.
Dan manusia itu dikatakan seperti bangunan rusak kalau dalam rongga dadanya itu tidak ada Al-Quran. Kemudian kalau orang beriman tidak membaca Al-Quran, diibaratkan apa? Bukan, dalam hadis. Gak ada buahnya. Buah disebutkan. Apa istilahnya? Utrujah. Raihanah. Utrujah itu orang beriman yang membaca Al-Quran. Baunya wangi, rasanya manis, itu utrujah. Tapi kalau orang beriman tidak membaca Al-Quran, seperti raihanah. Apa itu? Baunya wangi tapi rasanya pahit. Maka ini panggilan khusus dari Rasulullah SAW, Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran? Tentunya yang rajin membaca Al-Quran, mentadabburinya, mengamalkannya. Maka cirinya Ahlul Quran itu apa? Mengerjakan witir. Maka kalau kita merasa sebagai Ahlul Quran, dan Ahlul Quran ada panggilan spesial juga. Apa panggilan spesial bagi Ahlul Quran? Ahlullahi wa khasatuhu. Ahlul Quran dikatakan sebagai keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Maka seharusnya kita bersemangat menjadi Ahlul Quran dan menunjukkan, memperlihatkan layak sebagai Ahlul Quran. Apa diantara kelayakannya? Berwitir. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yakuma min akhiril laili falyutir awwalahu. Hadis ini menerangkan tentang teknis witir. Barang siapa yang takut untuk tidak bangun di akhir malam, bergadang, ada pekerjaan, ada sesuatu yang harus dibaca atau yang lainnya menyebabkan dia terlambat tidur, atau karena capek yang sangat, langsung ke utara aja mas. Ya masih longgar ya. Biar nggak sejajar dengan ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang di lantai 2 sebenarnya ada ya. Bisa di lantai 2 kalau menghendaki di lantai 2. Besok lagi maksudnya. Tapi mungkin sebagian kesusahan yang ke lantai 2 tidak apa-apa. Memang disediakan oleh panitia di lantai 1 ya. Baik, kita kembali di sini. Jadi kalau seseorang karena berbagai faktor tadi takut tidak bisa bangun di akhir malam, dia perkirakan paling nanti saya dengar adzan subuh baru bisa bangun. Maka apa yang bisa dia lakukan? Falyutir awwalahu. Maka berwitirlah di awal malam. Jadi kalau sudah diprediksikan bahwa dirinya takut tidak bisa bangun malam nanti, witir di awalnya. Artinya sebelum tidur. Wa man tama'an yakuma akhirahu falyutir akhiral lail. Sedangkan yang tamak, artinya berkeinginan untuk salat di akhir malam, maka di akhir malam. Karena di antara fungsi witir adalah penutup salat malam.
Jadi kalau kita prediksikan, insya Allah tubuh sedang fit, begitu ya. Kemudian terbiasa bangun sebelum subuh, jam 3 sebelumnya, gitu ya. Maka yang terbaik adalah menjadikan witir di akhir malam. Fa inna salata akhir laili masyhudatun mahduratun wa dzalika fadlun. Karena salat di akhir malam itu mahdurah, dihadiri, disaksikan dan dihadiri siapa? Para malaikat. Maka subhanallah, ini saksinya itu malaikat. Sekarang pernikahan orang-orang yang punya kedudukan, punya kekayaan, saksinya siapa? Presiden, wakil presiden. Nah, ini menunjukkan apa? Gengsinya. Nah, kita punya saksi yang lebih hebat dari semua itu. Siapa? Para malaikat. Maka kalau kita ingin mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai kedudukan yang hebat, ya apa? Salatlah di akhir malam. Ya. Wa dzalika fadlun. Maka itu sebuah keutamaan. Kemudian hadis-hadis berikutnya ini masih semakna dengan yang sebelumnya kita lewati. Kita langsung kepada hadis yang kelima di sini penomorannya dari Abu Tamim Al-Jaishani. Qala sami'tu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu yaqul. Aku mendengar Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mengatakan, akhbarani rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepadaku seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla zadakum salatan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menambahkan bagi kalian salat. Fasalluha fima bainal isya'i ila subhi. Maka salatlah antara isya sampai subuh. Ini adalah waktu yang kita bisa gunakan untuk apa? Salat. Dari kita mengerjakan salat isya sampai apa? Datangnya waktu subuh. Ya tentunya apa? Sesuai dengan kemampuan kita tadi. Kalau kita memang orang yang berat bangun pagi, maka salatlah di awal malam sebelum kita tidur. Tapi memang kalau Allah berikan kemudahan, dan ini bukan masalah apa baik dan buruk begitu ya, dalam arti orang yang tidak bisa bangun tercela, tidak. Karena ada sahabat-sahabat yang memang oleh Rasulullah SAW diberikan pesan khusus ini untuk sholat witir sebelum tidur. Kenapa? Karena keadaan orang memang berbeda-beda. Maka bersyukurlah orang yang diberikan apa? Kemampuan, diberikan kekuatan untuk bisa bangun malam. Ada yang sudah terbiasa begitu ya, bangun malam sehingga jam tubuhnya itu otomatis jam tertentu dia sudah bangun. Maka yang seperti ini adalah karunia, nikmat dari Allah yang menuntut untuk apa? Disyukuri. Kemudian beliau berpesan al-witra al-witra. Di sini kalau kita perhatikan apa? Nasab, gitu ya. Witra berarti ada, dia itu kata kerja dia itu apa? Maf'ulun bihi, objek. Lalu fiilnya apa? Kata kerjanya apa? Ini terhapuskan atau disembunyikan. Apa? La tatruku
al-witra. Jangan kalian apa? Tinggalkan witir. Jangan kalian tinggalkan witir. Ini menunjukkan begitu pentingnya witir sampai apa? Dilarang atau disarankan untuk tidak ditinggalkan. Langsung ke utara aja Mas. Langsung ke utara, ya. Bahkan kalau kita baca lebih dalam tentang sholat witir ini, sampai ada pendapat sebagian ulama, kalau tidak salah ingat adalah perkataan Imam Ahmad. Beliau mengatakan ahsibuhu rajulun su. Aku menganggapnya apa? Orang yang buruk. Siapa itu? Orang yang tidak pernah mengerjakan witir. Ya tadi panggilan witir itu kepada siapa tadi? Ahlul Quran. Maka kita berusaha, meskipun tadi apa? 1 rakaat, usahakan. Jadi kalau cuma 1 rakaat itu kan kita bangun 10 menit, 5 menit sebelum subuh masih apa? Masih dapat insya Allah. Itu apa? Style minimalis gitu ya. Zamannya kan zaman minimalis. Ya sudahlah. Yang minimalis. Kita bangun 5 menit sebelum subuh, kemudian ambil air wudhu 1 rakaat, bismillah. Tapi kalau kita hanya berkhayal, saya ingin bangun jam 3, tapi apa? Aduh jam 3 berat gitu ya. Besok lagi jam 3 berat. Ya sampai mati nanti berat terus. Tapi kalau kita mulai 5 menit, bismillah 5 menit. Besok nambah lagi 10 menit sebelum subuh sudah bisa bangun. Besoknya lagi apa? 1/4 jam terus. Karena memang subhanallah tubuh ini juga perlu dilatih. Orang nggak pernah lari langsung apa? Lari 10 kilo. Wah jebule lari mari pegel kabeh. Ya jelas nggak pernah jogging nggak langsung 10 kilo. Sepedaan keliling Madiun. Pegel semua. Akhirnya apa? Nggak mau. Demikian pula dalam ibadah, setahap demi setahap. Kalau memang belum terbiasa bangun malam, jangan paksakan. Temannya mengingatkan di WA temannya atau di telepon. Aku ngubungi teleponan ya. Ayo jam 3 telepon. Aduh cik ngantuk. Berat. Kemudian digabungkan dalam bab ini, karena kita ini berbicara tentang sunnah-sunnah seperti kita katakan, adalah at-targhibu fi an yanamal insanu tahiran nawiyan lil qiyam. Motivasi untuk seseorang tidur dalam keadaan suci. Jadi tidur itu apa? Berwudu dulu, wudu salat. Nawiyan, dan dia berniat lil qiyami, untuk bangun malam. Dan ini sangat berkaitan dengan permasalahan dulu kita bahas, masalah apa? Niat. Khususnya kalau antum belajar masalah apa? Atau membaca kitab Riyadhus Shalihin, ini adalah bab yang pertama. Tentang al-ikhlas wa ihdarun niyah. Tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Khususnya dalam perkara yang apa? Yang disebut adah atau rutinitas. Kalau ibadah, insya Allah kita berhusnudzan begitu ya. Walaupun ini kadang terjadi. Orang apa? Mengikhlaskan niatnya. Tapi dalam masalah adah, rutinitas, sebagaimana kita pernah bahas, rutinitas itu bisa berubah menjadi apa? Ibadah. Kapan? Kalau diniatkan ibadah. Makan itu rutinitas.
Tapi ketika kita makan meniatkan untuk apa? Menunjang, menopang aktivitas saya, menjalankan penghambaan kepada Allah, maka makan yang hanya rutinitas berubah menjadi ibadah. Maka demikian apa? Tidur. Jadi tidak ada dalilnya. Bahkan bagi orang puasa itu nggak ada dalilnya tidur itu ibadah. Tapi kalau diniatkan dengan tidur itu, oh nanti malam saya tarawehnya biar nggak ngantuk. Ya tidurnya orang puasa tadi menjadi ibadah, bukan sekedar tidurnya, tapi karena niatnya. Maka demikian pula ketika kita tidur di malam hari, niatkanlah untuk bisa menopang bangun malam saya nanti. Maka diantara sunnahnya itu tidur apa? Di awal malam. Baik, kita baca hadis-hadis yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah hadis yang sahih atau hasan li ghairihi afan. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bilang, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun fala yastayqidhu illa qala al malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulanin fa innahu bata tahiran. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka dia tidur ditunggu siapa? Malaikat. Di sini disebutkan secara khusus di mana nunggunya? Di rambutnya. Di rambutnya itu ditunggu malaikat. Maka tidaklah dia bangun kecuali malaikat yang menunggu itunya tadi apa? Mendoakan, ya Allah ampunilah untuk hambamu ini si fulan. Ya kalau ibu-ibu berarti si fulanah, karena dia tidur dalam keadaan suci. Jadi modalnya apa? Mudah. Wong wudu itu tidak berat teorinya. Tapi kalau sudah sampai kamar, mau ke kamar mandi lagi, seakan jaraknya berkilo-kilo ini. Berat sekali kelihatannya ke kamar mandi. Tapi kalau kemudian kita mengingat ini, nanti yang akan menemani siapa? Malaikat. Nanti akan didoakan malaikat. Nah, semoga ini meringankan langkah menuju kamar mandi, gitu ya. Meringankan langkah untuk berwudu. Dan inilah pentingnya kita apa? Belajar. Kita tahu keutamaannya. Karena ilmu dan keutamaan seperti ini menjadi motivator. Rasulullah SAW menyebutkan ini memang untuk apa? Memotivasi kita. Dan ini menunjukkan bahwa ikhlas itu bukan artinya tanpa pamrih. Ikhlas itu berpamrih. Tapi pamrih yang diharapkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dikirimnya malaikat untuk menemani apa? Tidur kita. Yang kedua, hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Masih trial, dimaklumi. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata atau bersabda, "Ma min muslimin yabitu tahiran fayata'aru minal laili fayas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allah." Tidaklah seorang muslim tidur dalam keadaan suci, kemudian
terbangun di malam hari. Ini apa? Ringkasnya bahasa Jawa gitu ya. Bahasa Indonesia apa? Terbangun di malam hari. Bahasa Jawanya apa? Menggelilir. Apa ya bahasa Indonesia ya tadi? Terbangun di malam hari. Fayas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah. Dan di sini ketika terbangun tidak disebutkan alasannya. Entah alasannya ingin buang hajat, entah alasannya apa? Kehausan, entah karena suara tertentu terbangun. Apapun yang membuat dia terbangun. Dan ini banyak diabaikan oleh kita. Ketika kita ngelilir tadi, ya sudah, melek terus apa? Tidur lagi. Hajatnya sudah selesai, langsung tidur lagi. Padahal ini salah satu waktu mustajab. Tapi ada syaratnya. Apa tadi? Tidurnya dalam keadaan suci. Kemudian dia memohon kepada Allah. Mohon apa? Urusan dunia kah atau urusan akhirat, kecuali akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi eman-eman kalau waktu yang spesial ini kemudian kita buang percuma. Kemudian hadis yang ketiga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahhiru hadhil ajsad, sucikanlah tubuh tahharakumullah, semoga Allah apa? Mensucikan kalian. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun la yanqalibu sa'atan minal laili illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahira. Ini mirip dengan hadis yang pertama tadi. Tapi ada tambahan tadi, motivasi untuk bersuci. Kemudian dikatakan tidak ada seorang hamba yang tidur dalam keadaan suci kecuali tidur bersamanya apa? Malaikat. Tidaklah dia terbangun sesaat dari malam kecuali malaikat tadi akan mendoakan, ya Allah ampunilah hambamu, sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Kemudian hadis yang berikutnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya hasan li ghairihi, dari riwayat Imam Malik, Abu Dawud dan yang lainnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, ma min imri'in takunu lahu salatun bil laili, tidaklah seseorang yang mengerjakan salat di malam hari, fayaghlibu 'alaiha naumun, jadi orang ini terbiasa salat malam, kemudian suatu ketika dia apa? Ketiduran, illa kataballahu lahu ajra salatihi, tidak lain Allah akan tetap menuliskan baginya apa? Pahala salatnya. Dan ini senada dengan hadis yang lain. Man kana maridan aw musafiran kataballahu lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang apa? Sakit atau bepergian, maka akan dituliskan baginya apa yang terbiasa dia kerjakan ketika dia sehat dan tidak bepergian. Dan ini biasanya dibahas untuk apa? Memotivasi kita ajak dalam beramal. Jadi beramal itu
yang terpenting apa? Rutinnya. Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah sukai adalah yang rutin, meskipun terlihat kecil sedikit. Karena sesuatu yang rutin ketika kita tidak mampu mengerjakannya tetap mengalirkan pahala. Seperti yang tadi kita sebutkan, orang terbiasa puasa Senin Kamis misalnya, kemudian sakit. Maka di saat sakit tidak bisa berpuasa, pahala puasanya tetap apa? Dituliskan. Dan di sini juga orang yang terbiasa salat malam, gitu ya, ketika ketiduran tidak bisa salat malam, tetap dituliskan baginya apa? Pahala salat malam. Wa kana naumu alaihi sadaqah. Bahkan tidurnya dia dihitung sebagai apa? Sedekah. Kemudian hadis yang sahih dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu yang dikatakan sampai kepada Nabi SAW, riwayat ini dikatakan man ata firasahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi an yakuma yusalli minal lail, sedangkan dia berniat untuk bangun salat malam, faghalabathu ainuhu hatta asbaha, kemudian kedua matanya apa? Mengalahkannya. Niatnya salat malam, tapi mata nggak bisa diajak kompromi, gitu ya, gak gelem melek. Kutiba lahu ma nawa, maka dituliskan baginya apa yang telah diniatkan. Tapi kalau kita cermati hadis-hadis tentang masalah ini, di sana ada pahala niat dan di sana adalah pahala apa? Amal. Pahala niat itu berapa? 1. Hasanah wahidah, 1 kebaikan. Tapi ada pahala amal. Kapan? Kalau memang sudah menjadi rutinitas. Jadi kalau ini baru pertama mendengar kajian seperti ini, kemudian termotivasi untuk wah saya berarti harus sholat malam, gitu ya. Harus itu mengharuskan diri sendiri, bukan artinya sholat malam itu wajib. Dia benar niat ingin sholat malam, tapi kemudian apa? Ketiduran. Ini sudah dapat 1 pahala, 1 kebaikan. Tapi kalau sudah menjadi rutinitas, kemudian sebagaimana menjadi rutinitasnya, sebelum tidur dia niat bahwa tidur saya untuk apa? Nanti biar bisa sholat malam, ternyata kebablasan, maka dapatnya apa? Pahala amal, pahala sempurna, bukan hanya 1. Pahala sempurna amal itu berapa? Minimal 10. Al-hasanatu bi asri amsalihha, 1 kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Itu yang minimal. Sampai 700, sampai sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Dan tidurnya itu sedekah dari Allah. Seperti ketika orang yang berpuasa kelupaan makan atau minum, itu rezeki dari Allah. At'amahullah wa saqah, Allah memberikannya makan dan memberikannya minum. Kemudian terakhir hadis yang sahih dari sahabat Abu Dzar atau Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yuhadditsu nafsahu bi qiyami sa'atin minal lail fayanamu anha." Tidak ada seorang hamba pun yang meniatkan dalam dirinya untuk salat malam, kemudian dia tertidur darinya, illa kana naumu shadaqatan tasaddaqallahu biha alaihi. Tidak lain tidurnya itu apa? Sedekah yang Allah sedekahkan untuknya. Wa katabalahu ajra ma nawa, dan dituliskan baginya pahala apa yang telah diniatkan.
Maka di sini kembali menegaskan tentang pentingnya kedudukan apa? Niat. Dan niat itu tidak modal. Orang kalau berniat baik, insya Allah sudah mendapatkan satu kebaikan. Maka kenapa kemudian kalau kita bisa berniat baik harus berniat yang buruk? Allahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ini banyak aja masalah yang kemarin tentang sholat rawatib. Iya. Pasti untuk sholat rawatib yang berbeda. Iya. Ketika kita safar, kita apakah ada dari mengerjakan rawatib? Iya. Dan apakah kalau misalnya itu kita tidak kerjakan, apakah kita sudah mendapat Pahala. Iya. Tentang salat rawatib yang kemudian kita dimotivasi untuk menjaganya, bagaimana ketika kita safar? Maka secara logika saja bahwa yang wajib di safar saja diringkas, gitu ya. Maka apalagi yang sunnah. Maka dalil-dalil menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika safar tidak mengerjakan rawatib. Dan sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, orang yang rutin mengerjakan kebaikan meskipun dia safar atau sakit tetap akan mendapatkan pahalanya. Nah, tapi menafikan kita mengerjakan sunnah-sunnah yang lain. Karena disebutkan, insya Allah pernah kita singgung, Rasulullah SAW dalam safar terbiasa sunnah di mana? Di atas kendaraan. Jadi zaman dulu namanya onta itu nggak perlu ditarik kanan tarik kiri setiap saat setiap waktu, tidak. Jadi onta keledai itu begitu dia hafal jalannya sudah, tali kendalinya itu ditalikan ke pelana, dia akan jalan sendiri. Maka kita berharap gitu ya. Nah, ini segera namanya mobil otonom. Nah, kita nanti bisa apa? Bukan cuma otomatis, bukan hanya otomatis, yang otonom tanpa perlu sopir. Nah, ini kan sedang dikembangkan. Gak usah nunggu itu. Apa? Sebagian kita itu kan gak nyopir. Kalau dalam satu mobil kan semuanya gak nyopir. Yang jadi penumpang. Jangan sia-siakan waktu ketika safar itu apa? Untuk sholat sunnah. Daripada ketika hanya digunakan ngobrol, jatuhnya ghibah. Nah, ini malah bahaya. Nah, seharusnya dapat pahala, malah dapatnya apa? Dosa. Wal'iyadzubillah. Allah a'lam. Satu. Yeah. Adakah keutamaan di dalam pelaksanaan sholat qiyamul lail? Kalau yang pertama tadi sudah dijelaskan, itu waktunya di akhir. Yang kedua, adakah masalah jumlah rakaat, jumlah ayat? Jumlah ayat. Apakah 100 atau bagaimana? Iya, disebutkan dalam riwayat beliau mengerjakan 11 rakaat. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat yang dibaca tadi yang sempat kita singgung, beliau pernah mengerjakan dalam satu rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nah, kalau mau diteladani silahkan. Tapi kelihatannya nanti dari setelah Isya sampai subuh. Iya. Silahkan dibuka di buku Sifat Salat Nabi karya Al-Albani, itu disebutkan riwayatnya lengkap. Apa yang beliau biasa baca di salat subuh, apa yang beliau biasa baca di zuhur, sampai yang beliau baca di salat malam. Iya, Allah. Ya itu, Afan ini waktunya harus ke ngujung. Ya.